Bila ditanyakan kepada kita, bantuan apa yang kita sedang butuhkan akhir-akhir ini, pasti jawabannya beraneka ragam. Tetapi kalau mau dibagi dua golongan, maka kita seringkali membutuhkan bantuan yang kelihatan, mungkin finansial, bantuan kebutuhan pokok sehari-hari, atau bantuan materi yang tampak itu. Namun selain itu, sesungguhnya kebutuhan kita bukan saja bicara materi atau finansial, tetapi kita juga membutuhkan bantuan spiritual, yang itu hanya bisa kita dapatkan dari Allah kita yang adalah Roh itu. Dan bantuan yang spiritual ini adalah sesuatu yang sebenarnya menopang bantuan-bantuan yang lain. Karena bantuan material atau finansial itu akan punah dan habis. Tapi bantuan spiritual dari Tuhan itu tidak pernah akan habis. Malah membentuk mental kita sehingga siap menghadapi tantangan-tantangan hidup lainnya di mana kita sedang diuji dan dicobai dengan beban dan masalah yang berat. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya menyapa kita hari ini, masih dari Mazmur 121. Saya akan bacakan ayat yang ketiga sampai yang keempat dalam versi terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lalu dari versi Alkitab Firman Allah yang hidup, saya bacakan ayat yang sama. Ia tidak akan membiarkan kita terantuk, tergelincir, atau jatuh. Karena ia selalu menjaga kita dan tidak pernah tertidur. Sebagaimana dikatakan bahwa Mazmur 121 adalah nyanyian ziarah atau nyanyian pendakian yang sering diperdengarkan atau dilantunkan orang-orang yang mau beribadah ke Yerusalem lewat jalan yang mendaki, tetapi jalan yang juga penuh dengan bahaya. Ada ancaman di sana tentang keamanan mereka waktu berjalan menuju Yerusalem. Dan pada saat itu bantuan yang mereka butuhkan sebenarnya bantuan keamanan, bukan sekedar bicara bantuan kebutuhan hidup mereka. Dan bantuan keamanan ini sangat mahal harganya karena menyangkut nyawa, menyangkut kehidupan mereka. Dan Mazmur 121 setelah pemazmur menanyakan dari mana pertolongan itu datang dan siapa yang menolong, yaitu pencipta langit dan bumi, maka kali ini dalam ayat 3 dan 4 dikatakan tentang satu bantuan yang Tuhan berikan berupa bantuan penjagaannya di setiap dan sepanjang waktu. Jadi Tuhan bukan sekedar memberikan bantuan tentang sesuatu yang dibutuhkan, tapi bantuan penjagaannya di sepanjang waktu. Ini dijelaskan dengan sebuah pernyataan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Yang berarti bukan kita tidak pernah goyah atau tidak boleh goyah, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berlama-lama goyah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terantuk, tergelincir atau jatuh, atau bahkan hancur hidup kita. Dia tidak mau kita tersandung. Karenanya pada saat kita mulai goyah, dia jaga supaya kita tidak jatuh. Dan inilah pertolongannya yang konkret. Di atas segala bantuan-bantuan
finansial atau material, maka bantuan spiritual inilah yang dibutuhkan untuk membangun mental orang percaya yang mengikut Tuhan. Dan ditegaskan lagi di dalam ayat yang tadi sudah dibacakan bahwa penjaga kita tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Diungkapkan kata ini tidak terlelap dan tidak tertidur yang menandakan bahwa Tuhan tidak pernah mengantuk. Dia tidak pernah lelap tertidur. Dia selalu berjaga. Dia berjaga-jaga untuk kita. Dan bukan saja penjagaan yang pasif itu, tapi sebuah penjagaan yang aktif. Dia siaga menjaga kita dengan tindakannya yang nyata. Ini yang membuat kita tidak mudah terantuk dan hancur pada saat dihadang berbagai macam masalah dan mara bahaya yang melanda hidup kita. Ini kekuatan kita. Segala penjagaan yang diberikan dunia ini ada batasnya. Sekuritas dan keamanan yang ditawarkan dunia ini selalu ada masa tenggat waktunya. Tapi penjagaan Tuhan setiap waktu. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah mengantuk. Dia selalu awasi pandangannya kepada kita. Dia arahkan itu supaya kita tidak terantuk dan terhancur oleh berbagai macam masalah dan bahaya yang melanda kita. Sekali lagi kekuatan Tuhan dinyatakan dari Mazmur pertolongan Tuhan ini, yang perlu kita responi dengan bila Tuhan sudah begitu berjaga dan siaga menjaga kita, maka tugas kita adalah berjaga-jaga dan berdoa supaya kita juga tidak jatuh. Disinilah perpaduan antara Tuhan yang menjaga dan selalu siaga berjaga buat kita, dan kita yang punya hati selalu berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan akan menjadi sebuah perpaduan yang akan menolong kita melewati berbagai macam tantangan di dalam hidup ini, sehingga kita tidak hancur luluh dan terantuk sampai terjatuh tidak berdaya. Karena Tuhan kita selalu menjaga kita. Hiduplah selalu di bawah perlindungan dan pertolongannya yang Dia nyatakan lewat tindakan menjaga kita. Serahkan hidup kepadanya, relakan dirimu dijaga olehnya. Tuhan memberkati, mengasihi, dan menyertai kita semua. Amin.